Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Selamat berjumpa dalam pendalaman iman APP 2021. Tema nasional APP 2021, semakin beriman, semakin solider, membangun ekonomi solidaritas. Dari tema yang ada ini, ada 5 subtema. Dan salah satunya adalah yang kita bahas malam hari ini. Subtema yang pertama adalah Allah menghendaki manusia sejahtera. Dari tema yang akan kita renungkan ini, sebagai orang percaya diharapkan kita semakin peka terhadap kesulitan orang-orang di sekitar kita, karena sesungguhnya mereka juga layak untuk hidup sejahtera. Dan dalam pendalaman kita, atau dari pendalaman kita, diharapkan umat menyadari bahwa sejak awal Allah menghendaki manusia hidup sejahtera. Umat menyadari bahwa Allah melalui inisiatifnya menyediakan sumber-sumber kehidupan untuk dipelihara dan dikelola agar manusia memperoleh kesejahteraan. Umat menyadari peranan Allah dalam mensejahterakan manusia, dan umat diajak untuk selalu bersyukur kepada Allah atas sumber-sumber kehidupan yang telah disediakan untuk keberlangsungan dan kelanjutan hidup manusia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, mengawali pertemuan kita di dalam APP ini, kita menyanyikan lagu pembuka. Sebagai lagu pembuka, kita buka lembaran nomor 1. Puji syukur 619. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang besar kan memuas dahaga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, semenjak perayaan Rabu Abu, kita telah memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan, sebuah kesempatan untuk melakukan retret panjang untuk merubah diri. Dalam kurun waktu 40 hari masa Prapaskah ini, kita mendapat kesempatan istimewa untuk olah diri dalam doa, mati raga, dan karya amal kasih seperti aksi puasa pembangunan. Sebagai persiapan dan ungkapan syukur menyongsong sukacita perayaan Paskah,
Kita sebagai umat Katolik diajak untuk membangun niat dan usaha yang konkret, membangun pertobatan sejati sebagai murid Yesus yang sejati. Tadi telah saya sampaikan bahwa subtema yang akan kita renungkan malam hari ini dalam pertemuan yang pertama adalah Allah menghendaki manusia sejahtera. Karya penciptaan Allah merupakan awal karya penyelamatan yang berlangsung terus, berpuncak dalam Yesus Kristus, dan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Itu kita bisa baca dalam Wahyu 21 ayat 1-4. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sejak awal mula, sejak Allah menciptakan manusia, Allah menghendaki agar semua ciptaan itu diselamatkan. Allah menciptakan bumi dan segala isinya, baik adanya. Pernyataan baik dalam hal ini bisa berarti segala yang baik yang diciptakan Allah harus dijaga supaya tetap baik adanya. Bisa juga berarti segala yang baik yang diciptakan Allah diharapkan semakin ditingkatkan untuk menjadi lebih baik dan dipergunakan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Allah menghendaki dan memberi tugas kepada manusia agar dapat mengelola dan mengembangkan alam ciptaan untuk kesejahteraan manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam Kejadian 2 ayat 8. Bagaimana Allah menempatkan manusia dalam sebuah taman yang indah dengan segala kekayaan yang melimpah. Suatu tanda bahwa sejak awal Allah telah merancang agar manusia sejahtera. Karena itu manusia dituntut untuk memelihara dan melestarikan alam ciptaan demi keberlanjutan kesejahteraan manusia di dunia. Oleh sebab itu, melestarikan lingkungan hidup adalah tanggung jawab seluruh umat manusia tanpa kecuali. Namun demikian, melestarikan lingkungan bukanlah sekedar masalah teknis, misalnya melakukan penanaman kembali atau reboisasi, melainkan menyangkut masalah moral, yakni supaya manusia sadar, sepakat dan bersama-sama mau terlibat dalam melestarikan lingkungan. Manusia diundang menjadi rekan kerja Allah untuk memelihara dan menjaga keutuhan ciptaan untuk kesejahteraan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, saatnya mari kita hening untuk menyadari posisi kita sebagai manusia ciptaan Allah yang paling tinggi, untuk melindungi, mengusahakan dan merawat bumi, mengelola serta membangun sumber-sumber ekonomi yang bermartabat, berbela rasa, dan berkelanjutan dalam kerjasama dengan semua pihak demi kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita mungkin kita lemah, rapuh dan tak berdaya. Maka marilah kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa serta salah kita agar kita layak berdoa malam hari ini. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Murah, kami bersyukur atas kelimpahan rahmat kasih-Mu. Hati-Mu yang pemurah dan penuh belas kasih menyentuh kami dalam kerapuhan dan kedosaan, supaya kami bertobat dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kobarkanlah hati kami akan kasih sejati-Mu, supaya kami sungguh dapat memelihara dan merawat bumi ini menjadi ruang hidup dan tempat yang baik untuk semua orang dalam membangun kesejahteraan bersama,
Manusia Engkau ciptakan dan Engkau utus untuk memelihara segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Semoga manusia sungguh menyadari tanggung jawabnya untuk melestarikan, menjaga dan memelihara alam semesta dengan segala yang ada di dalamnya demi kelanjutan mata rantai kehidupan di bumi ini dan kebahagiaan bersama. Demi Yesus Kristus Putramu yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan bacaan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai dengan 18. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah tempatnya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawalia, tempat emas. Dan emas dari negeri itu yang baik. Dan di sana ada damar, bedola dan batu kristopas. Namanya sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Krus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan engkau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kalau kita mencermati kisah penciptaan dari kisah Kejadian, kita akan menemukan ayat-ayat yang menegaskan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa. Kita bisa lihat di ayat Kejadian 1 ayat 26. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah, menurut citra Allah, dan memberi perintah untuk menguasai ciptaan lain. Kejadian 2 ayat 7. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ciptaan lain diciptakan dengan berfirmanlah Allah. Kejadian 2 ayat 8. Allah menempatkan manusia dalam sebuah taman yang indah, yakni Taman Eden. Dalam Kejadian 2 ayat 7 disebutkan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah. Manusia dalam bahasa Ibrani disebut Adam. Tanah dalam bahasa Ibrani disebut Adamah. Lalu apa yang mau dijelaskan kepada kita tentang ini? Untuk menggambarkan relasi yang erat antara manusia dengan tanah, yakni bahwa manusia hidup dan tergantung pada tanah sebagai sumber kehidupannya. Manusia dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah menyediakan sumber-sumber kehidupan agar manusia memperoleh kesejahteraan. Allah menumbuhkan berbagai macam pohon. Ada sungai yang mengalir, ada emas, damar, batu krisopras.
Jenis-jenis pohonnya adalah pohon yang dimakan buahnya, pohon kehidupan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan adalah sebuah simbol atau lambang. Pohon kehidupan melambangkan kebakan atau keabadian. Dan pohon pengetahuan melambangkan kemampuan untuk menentukan sendiri patokan nilai-nilai kehidupan. Lalu apa yang menjadi tugas manusia yang ditempatkan Allah dalam Taman Eden? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, dan diberi kebebasan untuk memakan buah pohon-pohon kecuali pohon pengetahuan. Yang menjadi permenungan kita atau sekedar penegasan bahwa sejak dari awal Allah sungguh baik dan murah hati bagi manusia. Allah telah merancang dan mengendaki agar manusia hidup bahagia dan sejahtera. Hal tersebut ditunjukkan dengan menempatkan manusia dalam sebuah taman yang indah, Taman Eden, dan menyediakan segala sesuatu yang menunjang kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Allah menumbuhkan berbagai jenis pohon yang dimakan buahnya, menciptakan sungai-sungai yang menyuburkan tanah, menciptakan emas, damar, dan batu krisopas. Untuk membangun sumber-sumber ekonomi yang berkelanjutan, yang berdampak positif bagi semua ciptaan, di mana tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan manusia. Dibutuhkan sebuah sikap moral dari manusia untuk memperlakukan bumi dan segala isinya sebagai saudara sesama ciptaan Allah. Bumi atau tanah adalah rumah bersama, rumah bagi semua makhluk hidup, baik yang hidup maupun yang mati. Bumi sering disebut ibu, karena bumi mengandung, melahirkan, menumbuhkan kehidupan bagi semua makhluk. Terlebih bagi keberlangsungan hidup manusia. Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia yang menentukan kesejahteraan dan kelanjutan kehidupan bersama. Manusia dipanggil untuk mengolah, memelihara, serta menjaga alam semesta dengan baik sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka kesejahteraan manusia. Kesatuan manusia dengan alam semesta digambarkan dalam cerita tentang penciptaan manusia. Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah. Dalam bahasa Ibrani tadi disebutkan manusia disebut Adam. Nama itu mempunyai akar yang sama dengan kata untuk tanah atau Adama, yang berarti warna merah kecoklatan, yang mengungkapkan warna kulit manusia dan warna tanah. Dalam bahasa Latin, manusia disebut homo, yang juga mempunyai makna yang berkaitan dengan humus, yaitu tanah. Dalam konteks tersebut di atas, tanah yang biasa diartikan dengan bumi mempunyai hubungan lipat 3 yang berkait-mengait dengan manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Ia harus hidup dan menggarap tanah, dan ia pasti akan kembali ke tanah. Akhirnya menjadi jelas bahwa manusia dan alam hidup dalam saling ketergantungan. Oleh sebab itu, kalau manusia merusak alam, maka secara otomatis berarti ia juga merusak dirinya sendiri. Manusia diciptakan sebagai citra Allah dan dilengkapi dengan akal budi dan kehendak bebas. Keunggulan manusia ini harus digunakan untuk membuat langkah-langkah bagaimana membangun kehidupan ekonomi dengan membuat terobosan-terobosan baru, memanfaatkan setiap peluang yang ada demi untuk menciptakan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih bermartabat menuju pada kesejahteraan bersama dengan tetap memperhatikan kelangsungan ciptaan lain. Kalau kita memelihara lingkungan sekedar karena diperlukan untuk menopang hidup manusia dan demi kesejahteraan manusia, kita akan jatuh ke dalam materialisme yang terbukti merusak lingkungan. Kalau kita memelihara lingkungan karena sekedar kecintaan kita pada lingkungan kita, maka kita akan jatuh ke dalam romantisme belaka. Kita perlu memelihara lingkungan hidup sebagai ungkapan syukur kepada Allah, Sang Pencipta yang telah mengaruniakan lingkungan dengan segala kekayaan di dalamnya untuk menopang kesejahteraan manusia. Juga sebagai tanda syukur kita atas pembaharuan dan penebusan yang telah dilakukan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus.
Maka memelihara lingkungan adalah merupakan perwujudan iman kita kepada Allah dengan menunjukkan solidaritas terhadap sesama dan alam semesta dalam kasih dan keadilan. Manusia dalam kehidupannya kendati pun diberi kebebasan penuh oleh Allah untuk menjalani kehidupannya dan seluruh ciptaan, namun manusia harus tetap setia dan taat pada perintah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, lalu apa yang harus kita kerjakan atau apa yang harus kita lakukan sebagai aksi nyata dengan mendalami teks kitab suci malam hari ini? Dengan situasi kita yang saat ini sedang diperhadapkan kepada masalah COVID-19, tentu untuk melakukan aksi nyata di luar rumah kita perlu pertimbangkan. Tapi yang pasti bahwa kita sekarang punya niat bagaimana kita bisa menolong sesama lewat apa yang kita miliki. Tidak diukur dari banyaknya, tetapi bagaimana niat kita. Silahkan nanti Bapak Ibu pikirkan di rumah masing-masing, lalu ketika terkumpul lanjutkan ke gereja. Saya kira itu pesannya. Dan saatnya kita masuk dalam doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami makhluk ciptaan-Mu sejahtera, dan Engkau memberi kebebasan kepada kami untuk mengelola, mengusahakan setiap ciptaan-Mu sehingga kami boleh hidup sejahtera. Saat ini Bapa, kami akan menyampaikan doa kami. Kami mohon dengarkanlah. Bagi para penggiat lingkungan dan pemerintah, ya Bapa, dampingilah para penggiat lingkungan hidup dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, agar mereka bekerja sama menjaga keberadaan lingkungan hidup kami demi keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pelaku ekonomi, ya Bapa, gerakanlah hati para pelaku ekonomi, baik BUMN maupun swasta, agar mereka tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berusaha atau mengusahakan kesejahteraan partner kerja mereka, karyawan dan karyawati, sehingga taraf hidup mereka semakin meningkat dan lebih baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa bagi para penderita, bagi anggota rukun kita yang saat ini sedang mengalami pergumulan oleh karena sakit dan penyakit. Secara khusus kita berdoa bagi Ibu Wati yang sedang sakit, atau siapapun yang ada di rukun kita yang sedang bergumul. Ya Bapa, pandanglah hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, secara khusus bagi saudara kami Ibu Wati Kusuma. Semoga Engkau hadir, menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga dengan demikian mereka memandang peristiwa yang mereka hadapi adalah tanda kehadiran-Mu. Dan semoga mereka senantiasa menaruh harapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mohon doa kami ya Tuhan. Maju kita berdoa bagi kita semua yang hadir pada saat ini. Ya Bapa, tumbuhkanlah dalam hati kami masing-masing, agar kami semakin peka terhadap keadaan orang-orang di sekitar kami yang mungkin membutuhkan pertolongan kami. Apapun yang ada pada kami, biarlah kami berikan demi kebahagiaan dan sukacita mereka. Dan semoga mereka yang berkelebihan di luar sana memperhatikan setiap orang yang sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan mereka yang ada di sekitar mereka. Sehingga saudara-saudara kami ini sungguh merasakan
bahwa Tuhan hadir lewat orang-orang yang berkelebihan di sekitar mereka, agar mereka pun boleh menikmati sukacita dan sejahtera. Kami mohon. Demikianlah harapan dan doa-doa kami ya Bapa yang kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satukan seluruh doa-doa kita, harapan kita dengan mendaraskan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, perlu saya sampaikan bahwa untuk pertemuan kedua dengan subtema keserakahan manusia terhadap sumber ekonomi, yaitu pada hari Rabu yang akan datang, bacaan kitab suci Kejadian 3 ayat 1-13, pemandu Effendi Untung, lektor Feni, pemimpin lagu Paulus Pedon. Demikian penyampaian. Mari kita masuk dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau telah menciptakan kami sebagai citra-Mu sendiri dan memperlengkapi kami akal budi untuk mengusahakan dan mengembangkan alam semesta ini. Berikanlah kami rasa tanggung jawab untuk menggunakan akal budi kami dengan membuat terobosan-terobosan baru demi terciptanya kesejahteraan bersama, sambil tetap menjalankan tanggung jawab menjaga kelestarian dan kelangsungan alam semesta. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dikawan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat sabda ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian ibadah pendalaman iman aksi puasa pembangunan dengan subtema Allah menghendaki manusia sejahtera sudah selesai. Syukur kepada Allah karena kita pergi untuk semakin menguatkan pengharapan hidup kita. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Sebagai lagu penutup, kita buka lembaran nomor 2 atau Mada Bakti 482. Dan